Yuk kita baca firman Tuhan yuk. Baca berikutnya Lukas pasal 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai, Lukas 15 ayat 1 ya. Para pemungut cukai demikian firman Tuhan, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang Farisi berdomba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sampai sini aja, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa kalau kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan kami bukan hanya saja mendengar, tapi juga melakukan Bapa, bahkan menghidupi firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar sebentar lagi Tuhan, benar-benar kami mengerti Bapa. Minggu lalu kita sudah belajar ya, bagaimana Tuhan sangat ya menghargai, menghormati orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu saudaranya. Iya benar, ibunya dan saudaranya. Ya. Tapi ini ada hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik. Tuhan Yesus tadi pertama sangat menghargai dan sangat menghormati orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, bahkan dia sebagai ibu dan saudaranya. Tapi yang mau kita pelajari minggu ini, ternyata juga Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Ya, itu mau kita pelajari minggu ini. Bahwa sebenarnya juga Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Ya, sangat mengasihi. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya, Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan. Tuhan ingin agar semua orang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi artinya Tuhan sebenarnya tidak ada benci, tidak ada rasa tidak senang sama orang-orang dosa. Bahkan Tuhan merasa kasihan. Ya. Nanti kita ayat 4 ya, nanti kita baca selanjutnya sampai kita bahas ayat ini satu persatu. Ayat 1 demikian firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Di ayat 1 ini ada hal yang menarik. Ya. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah orang-orang yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia maksudnya mendengarkan firman. Ya. Karena Yesus selalu mengkhotbahkan tentang pertobatan, tentang firman. Tapi pendengarnya adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya firman itu diberitakan untuk orang-orang berdosa. Ya. Firman itu diberitakan untuk orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus senang memberitakan firman kepada mereka. Ya. Yesus tidak pernah menolak orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus tidak pernah menolak. Atau kalau mereka datang mau mendengarkan firman kepada mereka, ya, tidak pernah. Tetapi di ayat 2 melihat ini, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi lewat cerita ini kita mengerti bagaimana kebiasaan orang Yahudi. Ya, dari ayat ini kita melihat orang Yahudi sebenarnya ya memisahkan diri dari orang-orang berdosa. Ya.
ahli-ahli Taurat memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Ya, menjauhkan diri karena dikatakan di sini dia yang tua. Maka bersumberlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Karena Yesus dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi dari sini kita mengerti bahwa budaya atau kebiasaan orang Yahudi, ya, mereka tidak bergaul dengan orang-orang berdosa. Ya. Orang-orang benar atau orang-orang yang melakukan firman Tuhan, ahli-ahli firman, ya, bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu boleh dikatakan hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang tahu firman tidak bergaul dengan orang berdosa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebiasaan ini di zaman sekarang? Nah, kan gitu. Apakah kebiasaan ini, budaya orang Yahudi ini kita jumpai sekarang ini? Ya, kita lihat enggak? Kita jumpai enggak sekarang ini? Bahwa orang-orang yang tahu firman, hamba-hamba Tuhan, tidak bergaul dengan orang-orang berdosa. Kita jumpai enggak zaman sekarang? Ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kebudayaan ini ada benarnya. Orang-orang benar, orang-orang yang tahu firman, hamba-hamba Tuhan memang tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, tidak bergaul mereka. Ya. Tetapi di sini terbalik. Di sini justru para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ya, selalu dekat. Dan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat melihat ini suatu yang janggal, kejanggalan. Orang Farisi melihat ini kejanggalan. Seharusnya orang tidak mempedulikan orang-orang berdosa. Mereka misalkan diri. Kalau mereka berdosa ya dibiarkan aja. Ya, dibiarkan aja. Bahkan mereka bisa saja membenci. Sama seperti orang-orang Yahudi membenci Zakheus. Ya, Zakheus kan pemungut cukai. Ya. Jadi siapa nggak benci orang berdosa? Benci kita kan, yang orang berdosa pasti kita benci melihat pemabuk, penjahat. Benci kita. Ya. Tapi di sini Yesus berbeda. Yesus justru tengok ayat 1. Para pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa yang membuat orang sekarang yang perlu kita pahami pada Yesus? Sebenarnya mereka takjub. Iya, mereka takjub pertama. Tapi yang perlu kita pahami, Yesus tidak menghakimi mereka. Ya. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus memberitakan kabar baik. Yesus memberitakan kabar baik. Tahun pembebasan. Itu yang dikabarkan Yesus. Makanya orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus. Kalau ada orang berdosa datang kepada kita, ya. Tapi senang apa tidak? Marah. Marah kan? Marah. Kalau sudah marah, kira-kira mau datang lagi enggak? Enggak. Tapi di sini berbeda. Di sini dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya artinya bukan sekali dua kali. Selalu. Iya kan? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Berkali-kali. Iya, artinya Tuhan Yesus memberikan kesejukan. Nanti ada Tuhan Yesus khotbahnya kepada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang Farisi khotbahnya. Kau pasti masuk neraka, kau pasti masuk neraka ya. Mereka tak mau datang. Kau pasti masuk neraka. Kalau kau tak bertobat, kau pasti masuk neraka. Pasti kalian yang mau datang aja. Ya. Bahkan justru di sini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dia kuat. Karena orang-orang berdosa dekat kepada Yesus. Sama sekali
dosa. Walaupun Yesus memberitakan Injil, ya, sama orang-orang berdosa, itu dalam kebiasaan mereka enggak. Yesus tetap menjaga kekudusan. Enggak. Yesus sama sekali tidak pernah mengurangi standar yang kudus. Di sini kita yang kadang-kadang belum mampu ya. Kadang-kadang kalau kita dekat-dekat dengan orang ini para pemungut, kadang-kadang mau terseret. Ini yang perlu yang jadi kalau kira-kira belum sanggup, jangan. Kalau kira-kira belum sanggup, jangan. Ada orang satu cerita begini, ada orang ya katanya mau memberi kepada apa suatu ada orang-orang atau komunitas kumpulan orang-orang yang melakukan pesta ada berhala di dalamnya. Dan dia berencana memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Tapi karena dia nggak menjaga dirinya, nggak menjaga dirinya dengan baik, justru sebaliknya, yang tadi awalnya dia berencana memberitakan Injil kepada mereka, justru dia bergabung dengan mereka. Nah, ini yang nggak baik. Menjadi sama seperti ini yang nggak baik. Justru dia seret, ya. Justru dia terseret kepada orang-orang yang melakukan pesta tadi, pesta dalam berhala tadi. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati. Ya, kalau memang kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa, para pemungut cukai, kita harus memiliki iman yang kuat, ya, komitmen yang kuat kepada pemberitaan Injil. Ya, ada juga pernah saya dengar, ya, seorang hamba Tuhan perempuan, ya, dia mau memberitakan Injil ke tempat yang kurang baik. bulan kemudian. Iya, malah dihapus perempuan yang nggak baik itu. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat. Itu dulu pertama. Karena dikatakan tidak mempercayakan, ada di ayat yang dikatakan tidak mempercayakan. Artinya apa? Ya hidup mereka enggak. Tapi dia tetap memberitakan kabar baik bahwa kerajaan surga sudah datang. Dikatakan ia menerima orang-orang berdosa, tapi perkataan orang Farisi ini, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, ya kan, untuk menjawab orang Farisi tadi yang bersungut-sungut, ya. Yesus memberikan satu perumpamaan, katanya begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ya, mencari sampai apa katanya? Menemukannya. Mencari sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Haleluya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah Kutemukan kembali. Kutemukan. Ya. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Itu arti perumpamaan ini. Arti perumpamaan itu mengenai domba hilang tadi di ayat 7. Itu artinya
Artinya perumpamaan ini Tuhan Yesus sudah memberikan jawabannya. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan jawabannya. Tetapi di sini yang mau kita pelajari begini. Domba memang bisa kita tafsirkan dua hal. Ya. Domba bisa berarti orang yang sudah percaya Yesus. Bisa. Tapi bisa juga memang orang yang belum percaya Yesus. Bisa. Tapi yang kita ambil di sini domba ini orang yang sudah percaya Yesus saja lah. Ya. Karena dikatakan akulah gembala. Haleluya. Ya. Akulah gembala yang baik. Berarti domba itu punya gembala yang baik. Ya. Jadi kita tafsirkan domba ini sebagai orang yang percaya Yesus dulu. Ya. Orang yang belum percaya belum kita katakan domba dulu. Mereka kambing lah ya. Domba ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Karena domba punya gembala yang baik. Tapi kalau kita berbicara gembala yang baik, memang enggak semua domba punya gembala yang baik. Karena gembala yang baik harus memberikan air yang jernih, Rumput yang hijau. rumput yang hijau itu syaratnya gembala yang baik. Kalau airnya nggak jernih, rumputnya nggak hijau, itu belum gembala yang baik. Kalau kita ke sana ya. Tapi kita bahas mengenai domba lalu. Dikatakan di sini, lalu ia mengatakan, siapakah dia kamu yang kehilangan seekor dan tidak meninggalkan yang 99 bergurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Jadi kalau kita berbicara ini, kita berbicara domba orang Kristen, ya, orang Kristen yang sesat. Kan dikatakan sesat ini. Jadi mengirim dan pada guru dan pergi mencari ya. Coba di ayat 4 mencari yang apa katanya? Yang sesat. Ada domba yang sesat. Apa arti sesat? Coba kita buka di Matius 22 ayat 29. Apa? Matius 22. Ada domba yang sesat. Matius 22. 7. Ayo, 22 ayat 29. Apa dikatakan? Saya baca seorang yang kuat. 9. Ayat 29. Iya, baca yang kuat. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iya. Dikatakan tadi ada domba ya. Yang sesat. Mereka mengerti firman Tuhan, mengerti sesat. Domba ya, dikatakan di sini menurut firman Tuhan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti firman Tuhan maupun kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasa Elohim, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ya. Kalau berbicara kuasa itu Roh Kudus, aku akan memberi kamu kuasa, power. Ya, tenaga dan kuasa. Iya. Kuasa itu power, itu berbicara Roh Kudus. Tidak mengerti firman, tidak mengerti Roh Kudus, itu maksudnya. Kitab suci itu berisi firman. Kitab suci berisi firman. Kamu sesat. Kenapa? Jadi begini ya, supaya kita paham. Arti sesat ini bukan berarti nggak bergerak. Nggak mengerti firman. Arti sesat bukan berarti nggak bekerja juga. Ya, jangan pikir orang yang sesat itu di luar gereja, enggak. Orang yang sesat itu di dalam gereja. Maksudnya di dalam gedung ya. Beribadah juga. Beribadah juga. Saya tanya suruh saya tanya. Kalau pergi ke gereja, dia memakai rok pendek, pakai baju gengsi, ya, itu sesat nggak?
Sesat. Sesat. Karena firman Tuhan gak ada mengajarkan kalau kau beribadah berpakaian seperti itu. Jadi dia pergi ke gereja, beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi keadaannya sesat. Beribadah bukan. Beribadah juga. Dia bertepuk tangan, lompat-lompat itu. Bahkan rajin lagi bayar. Memberi persembahan rajin, memberi keperluan rajin. Tapi sesat. Makanya kita belajar firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kalau orang yang menentang kuasa Roh Kudus, yang mengatakan mujizat itu zaman Yesus itu, zaman sekarang nggak ada lagi mujizat, itu sesat apa enggak? Sesat. Sesat. Mujizat itu bukan hanya ada zaman Yesus. Mujizat itu juga terjadi sekarang. Karena kuasa Tuhan berlaku zaman dulu, berlaku juga sekarang. Siapa bilang kuasa Tuhan nggak berkuasa sekarang, nggak berlaku sekarang? Firman Tuhan katakan apa? Itu ayat, ingat ya, ayat hafalan itu, ayat masuk. Yesus dahulu, Sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Ingat ayat itu. Kalau Yesus dulu membangkitkan orang mati, sekarang pun bisa kita. Yohanes mengatakan dia akan melakukan perkara-perkara lebih besar. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, sekarang bisa. Kita perwakilannya. Kuasa Tuhan. Jadi kalau gereja enggak mau mati, tersinggung. Kalau dikatakan sesat gereja, tersinggung. Tapi apa yang menentukan sesat atau tidaknya? Ini. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Mereka domba, punya gembala, artinya mereka Kristen. Gembalanya Tuhan Yesus, tapi mereka sesat. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan rindu mereka bertobat. Tuhan rindu mereka bertobat. Tuhan ya, biar nanti kita ceritakan nanti. Ya. Tuhan rindu mereka datang kepada Tuhan. Tuhan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat. Kalau gerejamu tidak ada mujizat, tidak ada kuasa, ya firman Tuhan katakan kamu sesat. Kalau gerejamu membiarkan jemaat datang dengan berpakaian gak pantas, kamu sesat. Kalau gerejamu mengajarkan, ya boleh kita, sesat. Ya, hati-hati kita. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kalau kita baca perikop ini, kenapa bisa muncul perkataan kamu sesat? Karena orang-orang Saduki enggak percaya Tuhan kita, makanya Yesus katakan sesat. Tuhan kita, kamu sesat. Jadi orang-orang Saduki ini memang kok bisa ya? Saya rasa nggak ada lagi orang Saduki sampai zaman sekarang, hanya ada di zaman Yesus ini orang-orang Saduki. Ya, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang percaya hanya kitab Musa. Selebih itu nggak percaya. Jadi ini suatu kelompok yang aneh. Ya, tapi sudah dibantah Yesus jawabannya. Kalau dibaca perikop ini sudah dibantah Yesus bahwa ada kebangkitan orang mati. Amin. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita harus pelajari kitab suci dengan benar. Pelajari. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Itulah domba yang sesat. Domba yang sesat. Jadi kalau kita lihat sekarang denominasi gereja, ya, nah, seperti nggak bergembala. Mereka nggak ada yang mengajarkan bagaimana kitab suci yang benar. Bahwa sebenarnya orang Kristen tidak boleh bergabung dengan pesta-pesta berhala. Ya, nggak boleh. Orang Kristen harus berpakaian yang sopan. Ya. Bahkan minggu lalu saya katakan orang Kristen pun makanannya tak boleh sembarangan. Baca Imamat 11. Baca Imamat 11. Imamat 11. Siapa bilang perjanjian lama nggak berlaku lagi? Tuhan katakan Matius 5 ayat 17,
1 titik 1 iota pun tidak akan ditinggalkan ya, kecuali langit runtuh. Bisa, tidak akan dihapus, tidak bisa. Imam 11 pelajari itu pantangan untuk orang-orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, orang Kristen. Ya, siapa bilang itu untuk orang Yahudi? Enggak. Karena Tuhan yang memberikan hukum itu kepada orang Yahudi, Tuhan yang sama juga yang kita sembah sekarang. Amin. Jadi maksudnya beda hukumnya kalau Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama, Tuhan yang disembah orang Yahudi, Tuhan yang memberikan hukum itu kepada orang Yahudi, Tuhan itu juga memberikan hukum kepada kita. Kenapa? Tuhan yang kita sembah sama, standarnya gak berubah, gak berubah. Sama Tuhannya, masa dia berubah? Oh, untuk orang Kristen agak lain aku bikin. Enggak, orang dia sama, dia gak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang ditetapkannya dahulu itu ditetapkannya sekarang juga. Ya. Ada satu ayat dikatakan, nanti bisa carikan ayatnya dulu dia Pak. Dikatakan demikian. Tuhan tidak memandang Bulu. muka. Muka. Iya, bahasa Indonesia itu. Tapi di Alkitab Tuhan tidak memandang muka. Coba carikan ayat coba. Tuhan tidak memandang muka. Paulus juga ada mencatat itu, di Perjanjian Lama juga ada dicatat di Ulangan itu. Saya lupa. Tuhan tidak memandang muka. Ya. Ulangan berapa coba? Ulangan 7 atau ulangan 10 itu? Tuhan tidak memandang muka coba. Tuhan kamu ada di surga dan dia tidak memandang muka. Iya. Efesus. Iya, bagian baru. Bacakan. Coba dia bacakan. Efesus berapa? 6 ayat 9. Ya, Efesus 6 ayat 9, coba. Di Perjanjian Lama juga ada itu diulang, coba. Efesus 6 ayat 9. Kita di bumi, Yesus di surga. Efesus 6 ayat 9. Iya. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Tuhan tidak memandang muka. Iya. Tuhan nggak memandang muka. Artinya mau orang Yahudi, mau orang bukan Yahudi, sama. Di hadapan hukum, mau kau orang kaya, mau orang miskin, mau orang berpendidikan, mau tidak berpendidikan. Ya, apa lagi? Tiap Tuhan tidak pandang muka. Mau kau hamba Tuhan, mau kau jemaat biasa, mau kau hamba Tuhan yang jemaat ribuan, mau kau hamba Tuhan yang jemaatmu hanya 3 orang. Hah? Di hadapan firman Tuhan akan tuntut. Tuhan tidak pandang muka, akan tuntut. Kalau kau di dalam firman, berarti kau domba yang benar. Di luar firman, kau domba yang sesat. Jangan, hati-hati, kita jangan berbangga. Oh, aku hamba Tuhan besar, aku bisa membangkitkan orang mati. Tapi dia ikut ke pesta berhala. Ya, itu domba yang sesat. Aku orang kaya, pendidikanku tinggi, aku profesor teologi, doktor teologi. Kalau kau di luar firman, sesat. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci mengajarkan kita hidup kudus, hidup benar. Perempuan berpakaian yang sopan. Banyak firman, berkata-kata yang sopan. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Berpikir yang benar, hati yang bersih, jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati. Tuhan tidak pandang muka. Kalau kau simpan sakit hati di hatimu, walaupun kau kaya, berpendidikan tinggi, Tuhan tolak itu nanti. Tuhan tolak. Walaupun hamba Tuhan yang besar, Tuhan tolak. Nggak bisa ke surga. Kamu sesat. Sesat. Kalau saudara sekarang hanya mengikuti orang, tidak mengikuti firman, saudara sesat.
karena hamba Tuhan siapa besar, gerejanya besar, jemaatnya kaya-kaya, oh saudara ikut dia, ternyata ajarannya membolehkan pesta berhala di gerejanya, kamu sesat. Jangan ikut orang, ikutlah firman. Ikutlah firman, ikut. Belajar di firman, belajar. Rindukan selalu, rindukan, jangan merasa puas. Kalau sebentar kita udah merasa udah puas, aku udah kudus, sudah semua udah dikerjakan, udah ini. Jangan merasa nanti kita seperti yang datang kepada Tuhan, aku sudah ini. Jangan merasa begitu. Jadi tolak nanti. Ajari firman Tuhan, apa yang kurang Tuhan. Nanti Tuhan ajari. Di sini. Jadi kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya, banyak hal. Ya, permasalahannya Kristen ini sekarang, ya, yang saya lihat ya, Kristen yang saya lihat, mereka tapi lebih memilih ikut dunia. Kenapa? Ikut dunia itu lebih enak, banyak awan. Kalau ikut Tuhan berat, pikul salib sendirian. Ya, saya sudah lihat ada beberapa orang dahulu nggak mau ikut pesta berhala, tapi kenapa? Karena sendirian, berat sendirian pikul salib. Orang itu enak, rame-rame, ada kawan, bisa kumpul-kumpul, cakap-cakap sana, wah happy lah. Cepika-cepiki. Iya, itu berat. Sendirian, dia sendirian. Makanya itu nggak bisa. Kita harus kuat. Walaupun kita sendirian harus kuat. Kenapa? Kita tetap pegang firman Tuhan. Lebar dan luaslah jalan menuju Kebinasaan. Banyak orang melaluinya. Tetapi sempit dan sedikit jalan kehidupan. Dan sedikit ya Melaluinya. Kalau sedikit artinya sendirian engkau. Jangan takut. Memang sedikit. Jangan berharap banyak kalau kita mau ke surga. Jangan berharap. Kalau kau pergi gereja-gereja ke mall-mall itu, kau berpakaian yang sopan, rok panjang, baju lumut, sendirian kau kayak gitu. Pasti kau sendirian. Orang itu berpakaian ketat semua. Pakai rok pendek, pakaian ketat ya. Kita sendirian, ketinggalan zaman. Ya, emang sendirian. Kalau kita mau ke surga, sempit dan sedikit. Ya, sempit dan sedikit. Jadi kita belajar firman apa kata firman? Firman bilang apa? Jaga bumi katanya. Ada tuh di Wahyu, mereka yang menjaga. Ya, ada orang-orang yang merusak bumi. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Hal-hal kecil juga. Ya, kita merasa buang sampah sembarangan itu nggak dosa. Dosa itu di hadapan Tuhan. Itu merusak alam. Alam ini ciptaan Tuhan. Ya, kita jaga kebersihan. Banyak orang buang sampah sembarangan. Saya tertuduh hati saya kalau buang sampah sembarangan. Saya cari dulu tempat sampah, di mana mau tempat sampah dibuang ini. Ada orang gampang aja lemparkan ke jalan, lemparkan ke sana, itu aja. Ajaran siapa itu? Apa ajaran Tuhan Yesus begitu? Buang sampah sembarangan. Ya, pakailah hati nurani dulu. Ini kalau buang sampah kalau sembarangan, itu ajaran Tuhan Yesus sudah. Apa? Minggu lalu itu kehendak Tuhan nggak? Dulu kita belajar kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Buang sampah pun kita harus tahu tempatnya. Masa orang dunia yang nggak tahu Tuhan, macam kayak orang Jepang, kalau katanya di negaranya nggak ada sampah katanya. Masa orang dunia yang nggak tahu Tuhan tahu jaga kebersihan? Kita tahu Tuhan nggak tahu jaga kebersihan, ya? Nggak tahu jaga kebersihan. Sampah dibuang pada tempat. Hal-hal demikian, hal-hal kecil. Ya, ingat nih belum? Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau kita lakukan sesuatu, kita tanya diri kita, ini kehendak Tuhan enggak? Kalau saya buang sampah sembarangan, ini kehendak Tuhan enggak? Kan begitu.
Enggak, kita ini sesat. Kita merasa masih di dalam kawanan domba yang benar. Padahal kita sudah sesat. Ya, firman Tuhan katakan tadi apa? Dia mencari domba yang sesat sampai dia Menemukannya. menemukannya. Pertanyaannya, kalau sudah ditemukan domba ini, ya, firman Tuhan katakan, ya, kita punya kehendak bebas. Kalau sudah ditemukan domba ini, apakah domba ini dipukuli? Harus mau ikut? Kan gitu. Apa dipukuli domba ini dia harus mau ikut? Paksa? Ada enggak? Domba yang baik, firman Tuhan katakan mendengar suara Gempalanya. iya. Domba yang baik mendengar suara Gempalanya. gembalanya. Sampai ini udah paham ya? Domba yang baik mendengar suara gembalanya. Jadi begini, kita harus pahami dulu. Ketika Tuhan Yesus mencari domba yang sesat, artinya domba yang tidak tahu firman, diutuslah hamba Tuhan menyampaikan firman yang benar. Itulah maksudnya tadi, menemukan yang sesat tadi. Sampai menemukannya. Iya, sampai menemukannya. Artinya Tuhan mengasihi domba ini supaya jangan binasa. Haleluya. Dikirimlah hamba Tuhan mengajarkan gak boleh pesta berhala. Didengar domba inilah bahwa ajaran gak boleh ikut pesta berhala itu gak boleh. Sudah didengar domba ini, berarti domba ini ada dua pilihan. Karena tadi domba ini kan sesat. Domba ini ada dua pilihan. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Tapi kalau dia gak mau mendengarkan, Tuhan gak paksa, Tuhan gak pukul, gak seret. Ini harus dipahami. Berarti kembali sesat lah. Iya, Tuhan biarkan sesat. Yang penting Tuhan sudah mencari sampai menemukan. Artinya Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran bahwa suatu perbuatan ini dosa. Kita ambil contoh pesta berhala ini dosa. Ya, kan dikirim Tuhan. Apa hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan itu? Yang dulu terkenal siapa? Si Johnny Pardede terkenal mengajarkan itu. Walaupun sebelum dia terkenal ada hamba-hamba Tuhan sudah duluan mengerjakan. Tapi Tuhan kirim dia. Tuhan kirim dia. Bahkan lewat radio Tuhan kirim. Ketika itu diberitakan, domba-domba yang baik mengenal suara gembalanya. Mereka keluar dari Perbuatan itu. perbuatan itu, pesta berhala itu. Mereka keluar. Itulah domba yang baik, yang mendengar suara gembalanya. Tetapi ada domba-domba yang keras kepala. Mereka justru mengejek, berlebihan lah, ekstrim lah, keras lah. Mereka mengejek. Firman sudah menemukan mereka, Tuhan sudah mencari mereka. Sekarang tinggal mereka menentukan mau nggak mendengarkan firman itu, mau nggak ditemukan. Kalau mau ditemukan, Tuhan katakan tadi dia akan menggendongnya di bahunya. Amin. Bahkan dikatakan surga Bersukacita. Karena sudah bertobat. Adakan pesta. Iya. Ya. Coba kita buka dulu Yohanes 10. Ada domba yang baik. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Jadi kadang-kadang Tuhan sudah cari, sudah diutus hamba Tuhan untuk mencari, sudah ditemukan. Artinya sudah diberikan pengajaran yang benar. Tapi domba ini, ya, nggak mau. Yuk. Dikatakan ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Iya. Ya. Yohanes 10 ayat 14. Coba baca yang kuat.
Yohanes 10 ayat 14. Iya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, Iya. dan domba-dombaku mengenal aku. Iya. Domba-dombaku mengenal aku. Coba cari dulu ayat yang mengenai ada suaranya. Domba-dombaku mengenal suaranya. Suara aku katanya. Coba ayat berapa itu? Ayat 16. Ayat 16, coba baca yang kuat. Ada lagi padaku domba-domba lain Iya. yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, Suaraku. dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mendengarkan suara. Mendengarkan suaraku. Domba-domba itu sekutu juga mereka akan mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku. Itu yang penting. Firman Tuhan apa katakan? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohimmu, itu ayatnya. Mendengarkan. Ya. Ya. Domba akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Domba yang baik, kalau kita ajarkan firman yang benar, mereka kenal. Oh, ini firman yang benar. Ya. Tahu mana ajaran yang benar. Ya. Mereka mendengarkan suaraku. Jadi kalau diberitakan firman, kalau perempuan nggak boleh berpakaian yang nggak sopan, didengarkan, dikerjakan, itulah domba yang baik. Itulah domba yang baik. Dia akan bertobat tinggalkan pakaiannya yang nggak bagus. Nah, itu berarti dia sudah meninggalkan kesesatan, sudah menemukan Yesus. Tapi kalau diajarkan firman tetap dikerjakannya, dia tidak mendengarkan kan ini. Mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan di satu kawanan, di satu rumah, mendengarkan suara. Ya. Mendengarkan. Jadi jadilah kita domba yang baik, domba yang mendengarkan suara Tuhan. Ini dia. Yang lebih tepat ayat 3. Ayat 3 lebih tepat. Perhatikan ya. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membukakan pintu, domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Iya, itu maksudku. Ini ayat ini ayat yang aku maksud. Perhatikan ini baik. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal Suaranya. Iya, kenallah suara Yesus. Kenallah firman Yesus. Jadi kalau dikatakan orang Kristen nggak boleh ikut berhala, domba yang mengenal suaranya tahu itu dari Tuhan. Tahu itu dari Tuhan. Haleluya. Jadi gampang kita kenali domba. Ya, gampang kita kenali domba. Domba yang baik mengenal suara gembalanya. Kenal. Tapi kalau dikatakan yang baik dia nggak kenal, nggak mau ikut. Perhatikan ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka Kenal. Nah, ini dia, ini saya masuk. Kalau suara gembala, domba itu kenal. Contohnya domba deh, kita perhatikan baik. Pertama ini dombanya hilang. Dombanya hilang. Domba yang hilang ini kan tahu suara gembalanya kan? Datanglah dombanya ini, gembalanya ini mencari. Panggil-panggilan nama. Dipanggil lah. Ya kan? Tetapi ketika domba ini mengenali suara gembalanya, pertanyaannya senang nggak domba ini? Senang lah. Senang. Ngaropukuin. Iya betul, itu maksudnya.
Jadi domba yang baik kan senang mendengar firman. Haleluya. Sampai sini mengerti ya? Domba yang baik mendengar kebenaran firman disampaikan senang. Mendengar rahasia firman disampaikan senang. Wah, ada firman yang baru, ada rahasia baru, senang, gembira. Disampaikan pengajaran Imamat 11. Wah, senang enggak kan gitu? Senang. Domba yang baik senang. Oh, Imamat 11 aku mau kerjakan. Bayangkan kalau orang Kristen semua mengerjakan Imamat 11. Nah, bayangkan. Tapi kok sekarang berapa orang yang mengerjakan Imamat 11? Pasti orang Kristen punya ciri khas. Iya, itu maksud saya. Orang Kristen berlomba-lomba mengampuni. Senang. Kan gampang mengenali domba. Domba yang baik mengenal suara gembalanya. Justru kalau orang asing mereka lari, takut. Firman yang asing. Iya. Ya, kalau ada firman yang mengajarkan, apa dikatakan? Sekali selamat tetap selamat. Oh, bebas, merdeka katanya. Sekali selamat tetap selamat. Jungkir balik pun di gereja nggak pakai pakaian selamat katanya. Wah, ini ajaran apa ini? Ajaran orang asing. Jadilah domba yang baik. Kenalilah suara gembala. Kenali suara gembala. Jangan terbalik. Justru suara yang orang asing ya dikenal. Justru suara gembala nggak dikenal. Perhatikan ya. Semua domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi semua orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Saya pernah lihat ada di sosmed itu suatu contoh, ada gembala manggil-manggil, ya kan? Manggil nama kambingnya. Ya kan? Datang. Tapi dicontohkan orang lain manggil, gak ada yang mau datang. Ya. Begitulah kita. Ya. Haleluya. Kenalilah suara gembalamu. Apakah ini benar suara firman? Pelajari firman, jangan salah. Kalau kita jadi domba yang sesat, kita kembali ke firman tadi di Matius, Lukas pasal 15 tadi, kita kembali ke sana. Apa dikatakan di sana? Makanya kita gampang mengenali domba Tuhan. Kalau mau dia mengikuti firman, udah domba Tuhan itu. Domba yang baik. Dikerjakan firman Tuhan, tidak ikut pesta berhala. Ya, hatinya bersih. Ya, kerjakan hukum ke-10. Bahkan kalau mau apalagi kerjakan Imamat 11. Ya, kerjakan Imamat 11. Dikatakan apa di sini? Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah Kutemukan. Ia senang kalau kita mengerjakan firman Tuhan. Haleluya. Senang. Kalau kita kerjakan firman Tuhan banyak, kita kerjakan ini. Ada firman yang baru kita kerjakan, ada firman yang baru kita kerjakan. Senang Tuhan. Bahkan dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya kalau orang mendengar firman, bertobat, wah senang sekali Tuhan, senang surga. Didengar pengajaran, contohnya pengajaran kita harus mengampuni, ya jemaat senang, berarti aku harus mengampuni, aku kerjakanlah pengampunan, wah surga bersukacita. Amin. Tahu kenapa surga bersukacita? Karena ketika kamu berdosa, ya, namamu dihapus dari kitab kehidupan, dihapus. Ada yang di Wahyu ini. Aku menghapus namanya. Tetapi jika kita bertobat melakukan firman Tuhan kembali, nama kita dicatatkan kembali di kitab kehidupan. Senang. Bertambah yang ke surga. Itu maksudnya. Jadi itulah kenapa sukacita di surga kalau kita bertobat. Nama kita tercatat di kitab kehidupan. Nama kita tercatat di kitab kehidupan. Jangan berdosa, kerjakan firman. Sampai ini mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajar kami Bapa, agar kami hidup benar, hidup kudus. Bertobat Bapa di surga. Menjadi domba yang mengenal suara-Mu Tuhan. Jadi domba yang mengenal suara-Mu Bapa. Suara-Mu yang membimbing kami kepada kehidupan, kepada keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin.